Belajar kardiovaskular yuk, 5 menit. Aku Cahya, calon ahli gizi di masa depan. Aku dari Windows Song Semarang, tepatnya kelas gizi 2A dengan NIM 23070260024. Di sini aku akan mengajak kalian semua mempelajari tentang secara singkat apa itu kardiovaskular. Nah, aku mau langsung jelasin aja nih. Sistem kardiovaskular merupakan sistem yang melibatkan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh manusia yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsinya apa sih? Yang pertama, memberikan dan menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh manusia. Yang kedua, sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespon seluruh aktivitas tubuh. Yang ketiga, mengepam darah ke paru-paru di mana darah itu memperoleh oksigen dan seharusnya dialirkan ke seluruh tubuh oleh sistem kardiovaskular ini. Belum mengetahui sistemnya, mari kita kenal dulu yuk sama organ-organ yang terlibat dalam sistem kardiovaskular ini. Yang pertama, ada jantung sebagai peran utama dalam sistem kardiovaskular ini. Jantung terletak di antara paru-paru di tengah dada, di belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Jantung memiliki ruang-ruang di antaranya ruang atrium dan ventrikel yang terletak di kanan dan kiri jantung dan memiliki banyak katup yang terhubung satu sama lainnya. Katup diskupit dan katup bidiskupit termasuk katup anterioventikular yang dimana memisahkan anterium dan dari ventrikular. Dan katup pulmonal dan katup aorta termasuk katup seminular dimana memisahkan ventrikel dari arteri besar. Dan apakah kalian tahu suara duk-duk khas dari jantung akibat penutupan kedua rangkaian katup tersebut loh. Duk pertama penutupan katup anterioventrikular dan duk kedua merupakan katup seminular. Menarik ya? Aku juga mau ngejelasin tekanan-tekanan darah yang disebabkan oleh jantung. Pertama, pada saat jantung berkontraksi menyebarkan darah ke seluruh tubuh itu disebut tekanan darah sistolik. Yang kedua, setelah kontraksi itu terjadi maka disebut dengan tekanan distolik. Contohnya nih, saat kita sedang mengukur tekanan darah normal manusia itu 120/80 nih ya. 120 itunya disebut sistolik dan 80-nya itu disebut distolik. Bagaimana sih cara jantung berkontraksi? Tubuh manusia memiliki banyak aliran elektrik ternyata teman-teman. Sama halnya dengan jantung ini. Semua otot dalam tubuh manusia itu bisa bergerak karena ada listrik. Bila ada listrik, tubuh bisa bergerak. Sama halnya dengan otot jantung, tapi otot jantung itu berbeda. Sistemnya syaraf, yaitu syaraf otonom yang jadi tidak berpengaruh oleh otak. Apa aja sih komponennya? Ada S anode, ada AV node, ada bundle of His, dan juga serabut Purkinje. Semua bagian itu yang bisa membuat jantung berkontraksi. Yang kedua adalah pembuluh darah, di mana disebut juga sebagai saluran kita semua karena makanan atau zat yang diperlukan oleh tubuh diantarkan melalui pembuluh darah. Macam-macam pembuluh darah, yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi, paling besar disebut juga aorta. Yang kedua arterioli atau arteri kecil, perjabangan paling kecil dari arteri. Yang ketiga ada kapiler, pembuluh darah kecil memiliki banyak cabang atau bahkan dikatakan bercabang-cabang, dan jika kita mengalami luka atau terluka maka darah akan menetes melalui kapiler ini. Yang keempat ada venuele atau vena kecil. Yang kelima ada vena, pembuluh balik. Inilah tempat kita saat mendonor darah ataupun diinfus. Nah, aku mau jelasin nih perbedaan dari arteri dan vena yang tadi kita udah bahas di sebelumnya. Arteri lebih tebal dibandingkan vena. Kenapa? Karena arteri itu yang tugasnya mengalirkan darah. Nah, teman-teman, kalau di analogi ini antara pompa yang dekat dengan air dan kerannya. Nah, ini nih, vena dan arteri juga seperti itu. Kalau tadi vena untuk mengalirkan, nah arteri ini untuk membesarkan, mengecilkan seperti keran, yang disebut juga oleh vasokonstriksi yang mengecil dan vasodilatasi membesar. Jadi arteri itu ciri-cirinya memiliki lapisan otot yang lebih besar dari vena. Nah, kalau vena ini ciri-cirinya memiliki katup. Katup ini lebih tipis dibandingkan arteri. Kenapa vena punya katup? Supaya darah yang mengalir menuju ke jantung itu tidak mundur lagi atau maju lagi ke asalnya. Dikarenakan vena itu tekanannya cukup rendah, makanya kalau ada orang berdarah di vena itu lebih ke netes aja nih teman-teman. Tapi kalau di berdarahnya di bagian arteri itu akan membludak keluar atau disebut juga muncrat. Dan terakhir komponen darah berupa eritosit, leukosit, dan trombosit, dan mereka semua ini dibentuk oleh sumsum tulang belakang.
Setelah mengetahui organ-organ yang berperan, mari kita lanjut ke mekanisme dari sistem kardiovaskular ini. Satu darah masuk melalui inspirasi manusia, darah yang kaya akan O2 ini dibawa ke vena pulmo, lalu dialirkan ke atrium kiri dan lanjut ke ventrikel kiri melewati katup biskupit, lalu dialirkan lagi ke aorta melewati katup aorta dan dialirkan ke seluruh tubuh manusia. Ketika manusia melakukan ekspirasi, zat-zat sisa udara berupa CO2 ini atau darah kotor dari bagian atas tubuh manusia masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, lalu masuk ke anterium bagian kanan, dialirkan lagi ke ventrikel kanan melalui katup biskupit, lalu dialirkan ke paru-paru melalui katup pulmonalis, lalu ditukar menjadi O2 di dalam paru-paru tersebut. Sistem ini akan terus-menerus berjalan di kehidupan manusia. Nah gitu teman-teman, sistem kardiovaskular. Kalau misalkan teman-teman terbantu banget nih sama video ini, aku ngucapin terima kasih banget teman-teman udah nonton juga dan udah paham. Dan aku mau minta maaf nih kalau misalkan aku ada kurangnya dalam segi bahasa maupun penjelasan ke teman-teman yang kurang nyambung nih, atau ada miskom informasi. Nah, aku ingin ngucapin juga ke dosen pembimbing anatomi fisiologi, Ibu Pradipta Kurniasanti, dan teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Aku Cahya, calon ahli gizi di masa depan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.